مولاي صل وسلم دائما. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pagi ini kita masih bisa duduk untuk taklim, ya, mendengarkan. Nggak boleh ngantuk ya, jangan ngantuk. Ini yang putri kok banyak yang nggak hadir, kemana? Ada yang pulang kampung nggak? Nggak ada liburan kan? Nanti dicek ya. Kok nggak hadir semua, kenapa? Oke, kita masih di tafsir Ibnu Katsir. Sekarang masih topiknya tentang ayat kursi. Yuk kita baca bareng-bareng yuk ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayo yang putra duluan, ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng, yang bareng. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang putri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait ayat kursi, bahwasannya ayat kursi itu adalah a'dhamu ayah fil Quran. Hadisnya saya bacakan lagi ya. Imam Ibnu Katsir setelah menulis ayat kursinya, beliau langsung membuat statement. Hadhihi ayatul kursi. Ini adalah ayat kursi. Walaha sya'nun 'azimun. Di mana di dalam ayat kursi ini ada sesuatu yang agung. Qad shahhal haditsu, telah sahih hadis, telah datang sebuah hadis sahih an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi annaha, bahwa sesungguhnya ayat kursi itu afdalu ayatin, sebaik-baik ayat, atau seafdal ayat, atau setinggi-tingginya ayat, fi kitabillahi, di dalam kitab Allah atau di dalam kitab Al-Quran. Jadi clear ya, bahwasannya ayat Al-Quran itu kan banyak.
ada banyak hitungan, ada 6.666, ada yang menyatakan demikian, tapi ada yang menghitung berbeda, 6.500 sekian, tapi 6.000 lebih. Dari 6.000 lebih ayat Al-Quran itu, yang ayat yang paling mulia, ayat yang kedudukannya paling tinggi itu adalah ayat kursi. Misalnya kita dari seluruh santri Tandul Ghafilin, gitu kan, dari TK, SD, MTS, MA, kemudian boarding SP, gitu kan ya, semua dihitung putra putri sama ustadz-ustadzanya, dihitung semua pengurus-pengurusnya, ya. Dihitung semuanya, taruhlah misalnya ada 300. Dari 300 itu ada satu santri yang paling mulia. Siapa dia? Nah, gitu kan? Ditulis itu, ditulis. Bayangkan coba, kalau itu ditulisnya di piagam di depan gitu, misalnya namanya Muhammad, ditulis di situ Muhammad, santri paling mulia dari Tandul Ghafilin, ada tulisan Muhammad bin Fulan, bapaknya ditulis juga di situ. Itu kita bangga kan, bangga karena nama kita ditulis di situ. Dan itu ditulisnya sampai plakatnya itu rusak. Baru karena hujan atau karena apa, bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun. Kalau plakatnya dari marmer bisa ratusan tahun nama itu muncul. Ini demikian juga, ayat kursi ini adalah ayat yang paling mulia dari 6.666 ayat Al-Quran. Dan itu ditulisnya di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah, di dalam tafsir, termasuk di tafsir Ibnu Katsir ini. Kapan itu hilangnya? Sampai hari kiamat nggak akan hilang. Karena dia akan dibaca terus oleh orang-orang, dibaca terus ayat kursi ini sampai hari kiamat sebagai ayat yang paling tinggi kedudukannya dari keseluruhan ayat Al-Quran. Bukan berarti ayat Al-Quran yang lain itu nggak tinggi kedudukannya, semua itu tinggi. Tetapi ayat kursi ini adalah ayat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi annaha afdalu ayatin fi kitabillah, bahwasannya ayat kursi ini adalah ayat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin juga kita sudah membahas sebuah riwayat hadis yang lain tentang Ubay bin Ka'ab, ya, tentang sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Bagaimana Ubay bin Ka'ab itu diceritakan dalam hadis yang kemarin, saya ulangi sedikit. Dia punya wadah kurma, ya, wadah kurma untuk nyimpan kurma. Kalau kita di kampung-kampung itu ada wadah untuk nyimpan beras, kira-kira gitu. Kalau di Arab itu kan makanannya nggak beras zaman dulu, makanannya itu kurma. Nah, mereka kalau panen kurma itu sebagian dijual, sebagian disimpan di wadah untuk nanti makan hari-hari berikutnya. Nah, itu Ubay bin Ka'ab itu punya satu wadah cukup besar untuk menaruh kurma. Maka suatu hari beliau menaruh kurma di wadah itu penuh, full kurmanya. Tiba-tiba dilihatnya siang harinya, loh, kok ini wadah saya kurmanya tinggal separuh, kurang nih, siapa ini yang ngambil ya, nah, gitu kan? Maka dia ngambil lagi kurma, dipenuhin lagi, malam nanti mau saya jagain ini, siapa ini yang ngambil kurma saya, pasti ada orang yang ngambil kurma saya. Maka semalam itu dari habis Isya sampai subuh itu sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini, beliau itu jaga, namanya hirosah. Hirosah. Maka
datang malam-malam, tengah malam itu datang seperti anak kecil gitu, datang ngambilin kurma. Oh, diintip itu dari balik tabir itu. Oh, ternyata anak kecil ini nih yang ngambilin kurma. Kirain ada pencuri apa gitu kan. Ternyata anak kecil yang ngambilin kurma. Fasallamtu alaihi faraddus salam. Kemarin juga tengah malam ada anak kecil lompat-lompat ngambil kurma. Maka sahabat Ibnu Ubay bin Ka'ab ini bersalam, assalamualaikum, gitu kan? Nah, faraddus salam. Nah, dia kemudian jawab, waalaikumsalam. Ma'anta. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab ini bertanya, kamu siapa? Kok malam-malam datang ke rumah saya? Jiniyun au insiyun. Kamu ini malam-malam, saya itu nggak kenal kamu, gitu kan ya. Kalau kamu anak sekitar sini pasti saya kenal. Saya nggak kenal kamu. Jiniyun am insiyun. Kamu itu bangsa jin apa bangsa manusia? Qala, kemudian dia berkata, anak itu berkata, jiniyun, saya bangsa jin. Nah, tengah malam bangsa jin. Kalau sahabat dia imannya kuat. Oh, saya jin gitu. Kalau kalian saya jin, langsung lari kan, ketakutan. Tapi kalau sahabat enggak. Makanya kita harus punya iman seperti imannya sahabat. Zaman dulu kan belum ada listrik. Jadi lampu itu ya lampu minyak gitu, temaram gitu, bukan lampu yang kayak sekarang kan lampunya banyak. Ini ada mungkin sampai luar-luar bisa sampai 10 lampu kan, terang benderang, wajah itu kelihatan. Tapi kalau zaman dulu di kampung-kampung zaman dulu sebelum ada listrik itu wajah nggak terlalu kelihatan, apalagi tengah malam gelap gulita. Nah, biasanya ada lilin atau ada lampu minyak. Wajahnya nggak terlalu jelas. Kultu. Kemudian saya berkata, nawilni yadak. Oh iya, kamu bangsa jin ya gitu. Sini kita salaman ya. Nah, diajak salaman. Qala fanawalani faidan yadu kalbin. Kemudian dia juga mengulurkan tangannya, kemudian bersalaman. Anak itu bersalaman dengan sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab merasa, oh ternyata pas saya pegang tangannya itu seperti tangan anjing. Nah, oh itu coba kalian bayangin, lampu temaram, diajak salaman ternyata rasanya itu, kalau salaman kan kita kerasa ya, kalau tangan dengan tangan kan kerasa lembut gitu ya. Nah ini pas disalamin itu terasa tangannya itu tangan anjing. Kalau kalian kan nggak pernah pegang anjing, tapi pernah pegang kucing kan? Coba tangannya anjing sama kucing itu kan tangannya sama, tangan dan kakinya mirip. Nah, seperti kucing itulah. Pas salaman, nah seperti salaman dengan kucing atau salaman dengan anjing. Wasya'ru kalbin. Nah, kemudian dia lihat juga ternyata bulunya itu juga bulu anjing. Jadi rambutnya sama ada bulu-bulunya itu rambut anjing. Tapi meskipun sudah salaman seperti anjing, yang dilihat itu anak kecil tapi tangannya tangan anjing, bulunya bulu anjing, rambutnya rambut anjing. Tapi sahabat Ubay bin Ka'ab nggak lari, gitu kan? Bukannya lari. Kalau kalian, kamu siapa? Jin. Oh, salaman perasaan anjing, pasti langsung lari. Karena sahabat itu punya kekuatan iman, maka dia dengan bangsa jin itu ya biasa aja, dia makhluk Allah. Jin itu makhluk Allah, kita makhluk Allah. Dan Allah sudah putuskan bahwasanya kita itu fi ahsani taqwim, manusia itu diciptakan dengan penciptaan yang terbaik. Dan selain manusia, itu pasti wujudnya itu lebih rendah dari wujud manusia.
Fakultu, kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, hakadha khalqul jin, apakah seperti ini bentuk daripada jin? Kan kita selama ini membayangkan di cerita-cerita, di dongeng-dongeng, oh jin itu serem, ada yang gendruwo wajahnya, ada yang kuntilanak, gitu kan ya, ada yang jadi serem-serem itu kan, babi ngepet, tuyul. Nah, mungkin ini yang kayak tuyul kali ini yang ini ya kan, karena dia wajahnya anak kecil. Apalagi itu di Jawa punya cerita sendiri tentang apa hantu-hantu, di Sunda cerita sendiri, di Betawi ada cerita sendiri, di Cina itu apa namanya jinnya itu suka lompat-lompat itu vampir, model gitu kan. Ada banyak cerita tentang jin. Tetapi yang di hadis ini clear bahwasanya wujud jin yang ditemui oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu itu wujudnya wujud seperti anak kecil, tapi tangannya itu dan kakinya itu seperti anjing, bulunya bulu anjing. Wajahnya wajah anak kecil, gitu ya, wajah anak kecil. Hakadha khalqul jin. Apakah seperti ini wujud jin? Maka dia menjawab, qala laqad alimta al jinna ma fihim asyaddu minni. Oh, saya ini, kata dia itu, saya ini itu wujud jin yang paling bagus. Jadi wujud seperti itu, saya ini wujud jin yang paling ganteng, kira-kira gitu. Jadi kalian jangan membayangkan jin itu seperti film Nyi Roro Kidul yang cantik, ini segala macam, bukan begitu. Jin itu ini yang paling ganteng itu wujudnya seperti anjing. Gitu. Itu yang paling ganteng. Sisanya ya mungkin wujudnya macam-macam, ada yang wujud ular, ada yang wujud laba-laba, ada yang wujud segala macam. Tapi di sini disebutkan ma fihim asyaddu minni, di antara jin-jin yang lain, sayalah yang paling ganteng, saya yang paling kuat. Dan ini pimpinannya jin, yang datang itu pimpinannya jin. Karena dia paling kuat di antara bangsa jin yang lain. Qultu, kemudian saya berkata, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata lagi, fama khamalaka ala ma sana'ta, apa yang membuat kamu datang ke sini untuk ngambilin kurma saya ini? Qala, maka jin itu berkata, balagoni annaka rajulun, telah sampai berita kepada saya bahwasannya engkau ini adalah seorang laki-laki tuhibbus shadaqata, yang suka bersedekah. Fa'akhbabna an nusiba min ta'amika, maka saya ingin mendapatkan sedekah dari kalian. Jadi jin ini memang ingin mengambil kurma di situ. Tapi dianggap ya diambil nggak apa-apa karena sahabat Ubay bin Ka'ab ini sudah terkenal sebagai orang yang suka bersedekah. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab itu nggak mau rugi. Maka beliau bertanya, oke, ya udah kamu udah ambil kurma saya. Sekarang saya mau tanya pada kamu, famalladzi yujirona minkum. Apa? Aku mau tanya ya satu hal kepada kamu. Kamu kan bangsa jin, kita berbeda. Saya hidupnya manusia, hidupnya di alam seperti ini. Kalian bangsa jin hidup di alam yang berbeda. Tapi saya tahu bahwa banyak bangsa jin yang suka mengganggu manusia. Banyak bangsa jin yang suka mengganggu anak-anak kami. Banyak bangsa jin yang suka mengganggu lingkungan kami. Maka aku punya satu pertanyaan. Apa yang bisa mencegah kami dari gangguan kalian bangsa jin? Qala, maka jin itu berkata, hadhil ayatu ayatul kursi.
ayat kursi inilah yang bisa mencegah kalian diganggu oleh bangsa jin. Maka kita punya amalan setiap pagi dan setiap petang, habis subuh dan habis asar atau habis maghrib, kita selalu membaca ayat kursi minimal 1 kali, minimal 1 kali di pagi hari habis subuh sama di sore hari habis asar atau habis maghrib. Minimal 1 kali membaca ayat kursi, jangan pernah terlewat, karena ayat inilah yang nanti akan melindungi kita dari gangguan bangsa jin seperti ini. Summa godan ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena itu kan malam hari, besok pagi saya, kata Ubay bin Ka'ab, saya menghadap kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhbarohu. Kemudian saya menceritakan kejadian malam itu. Faqalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sodaqul khabithu. Benar orang yang benar si jahat itu. Maksudnya jin itu bangsa yang jahat. Jahat itu maksudnya suka mengganggu, suka ngambilin barang kita, nyembunyiin barang kita, gitu kan? Itu namanya si jahat, al-khabith. Tapi dia itu sedang berkata benar. Jadi semalam ketika dia mengatakan bahwa ayat kursi itu bisa menolong kita atau melindungi kita dari gangguan jin dan setan, itu benar. Itu ya kemarin cerita yang minggu lalu. Maka kita harus mengamalkan masing-masing ya, harus istiqomah mengamalkan minimal pagi hari setelah subuh itu 1 kali membaca ayat kursi, sore hari setelah asar membaca minimal 1 kali ayat kursi. Lebih bagus lagi sebelum tidur membaca lagi ayat kursi. Jadi minimal 2 kali ditambah 1 kali lagi sebelum tidur, maka 3 kali minimal setiap hari kita membaca ayat kursi. Kalau wanita yang sedang haid gimana? Boleh nggak membaca ayat kursi? Boleh, baca aja. Tapi nggak boleh memegang Al-Quran. Baca sambil hafal. Kalian kan sudah hafal semua kan ayat kursi kan? Coba sekali lagi bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga meriwayatkan sebuah riwayat. Saya bacakan ya hadisnya. An Anas bin Malikin haddatsahu. Ini dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sa'ala rojulan, bertanya kepada seorang laki-laki min sahabatihi, dari sahabatnya. Jadi ada beberapa sahabat yang sedang, biasanya Nabi itu suka duduk-duduk di masjid gitu ya. Kemudian bersama para sahabatnya bincang-bincang. Nah, di momen ini, di momen hadis ini, ada sahabat Anas bin Malik ikut duduk di situ, kemudian mendengar
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya kepada salah satu sahabatnya. Faqala, maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ai fulanu, hal tajawwajta?" Hei fulan, misalnya kan sahabatnya banyak nih, sahabatnya banyak lagi duduk bersama Nabi. Ada yang masih muda, ditanya, "Hei fulan, kamu sudah nikah apa belum?" Qala, "La, belum ya Rasulullah, saya belum nikah." Ini yang ditanya ini laki-laki ya, bukan perempuan. "Walaisa indi ma atazawwaj bihi." Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah untuk nikah. Maksudnya nggak punya. Biasa kan kalau di Arab nikah itu kan mahal ya. Ada perlu mahar, ada perlu untuk resepsinya, ada perlu apa segala macam, keperluan segala macam. Ya Rasulullah, ini mungkin sudah umurnya udah umur 30 gitu kan. Karena apa? Udah agak mulai mendekati 30 lebih gitu kok belum menikah, dilihat sama Rasulullah. "Wahai fulan, anak muda, kenapa kamu sudah nikah apa belum?" Gitu kan, biasa kalau ngobrol-ngobrol kan, kiai-kiai kan juga suka gitu. Rasulullah suka begitu juga. "Kamu udah nikah belum?" "Belum ya Rasulullah." "Kenapa nggak nikah?" "Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah untuk menikah." Gitu kan. Qala, kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awalaisa ma'akul huwallahu ahad?" Ya, kamu anak muda, bukankah kamu hafal qul huwallahu ahad? Qala, bala, benar ya Rasulullah. Qala, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, rubu'ul Quran. Qul huwallahu ahad ini adalah seperempat Al-Quran. Alaisa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun? Bukankah kamu hafal qul ya ayyuhal kafirun? Qala, benar ya Rasulullah, bala, aku hafal. Qala, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rubu'ul Quran. Qul wallahu, qul ya ayyuhal kafirun itu rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Alaisa ma'aka idza zulzilatil ardu zilzalaha? Bukankah kamu hafal juga surat idza zulzilatil ardu zilzalaha? Bala, benar ya Rasulullah. Qala rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Alaisa ma'aka idza ja'a nasrullah? Bukankah kamu hafal idza ja'a nasrullah ila akhir? Benar ya Rasulullah. Bala, benar ya Rasulullah. Qala rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Alaisa ma'aka ayatul kursi? Bukankah kamu udah hafal juga ayat kursi? Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Bala, benar ya Rasulullah, saya udah hafal juga. Qala rubu'ul Quran, ayat kursi itu juga seperempat Al-Quran. Jadi maksudnya itu, kamu kalau udah hafal ayat-ayat ini, jangan bilang kamu nggak punya apa-apa untuk menikah, kan? Tapi kamu itu sudah punya bekal ayat-ayat Al-Quran. Qul huwallahu ahad, itu seperempat, hitungannya seperempat Al-Quran. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun, hitungannya seperempat Al-Quran. Idza zulzilatil ardu, hitungannya seperempat Al-Quran. Kemudian idza jaa nasrullah, hitungannya seperempat Al-Quran. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, hitungannya seperempat Al-Quran. Pahalanya seperempat pahala Al-Quran. Apalagi kalian yang udah hafal 5 juz, 10 juz, 15 juz, 30 juz gitu kan, hitungannya sudah sangat banyak. Maka message yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini apa? Message-nya itu bahwasannya secara dengan hadis-hadis seperti ini dan banyak lagi riwayat hadis yang lainnya, ulama-ulama ahli fikih itu kemudian membuat fatwa bahwasannya Al-Quran itu bisa dijadikan mahar. Hafalan Al-Quran itu bisa dijadikan mahar.
Dan kita jangan minder. Kita nggak punya duit, jangan minder karena kita punya hafalan Al-Quran. Cuman di sini nggak diceritain oleh hadis ini, nggak menceritakan lebih lanjut apakah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencarikan jodoh kepada si fulan ini, kemudian mereka dinikahkan dengan mahar Al-Quran ini atau seperti apa, nggak diceritakan lebih lanjut seperti itu. Tapi dari hadis ini kita punya pesan, punya message bahwasannya ayat-ayat ini yang tadi qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, idza zilzilatil ardu zilzalaha, idza jaa nasrullah, sama ayat kursi 5 ini, itu kedudukannya itu membacanya itu berpahala seperti 1/4 pahala Al-Quran. Maka kalau punya hafalan-hafalan ini, itu kita harus merasa sebagai orang yang kaya, ya, kaya dengan Al-Quran. Jangan karena nggak punya duit, kemudian seolah-olah kita merasa diri kita miskin. Karena perlu juga di dalam hati kita itu selalu merasakan kaya, sehingga kita itu nggak merasa selalu butuh gitu. Kaya hati. Dan kaya hati itu nanti akan menimbulkan syukur. Menimbulkan apa? Syukur. Orang yang tidak bersyukur itu karena hatinya selalu merasa miskin. Nah, kita dengan diisi hati kita dengan ayat-ayat Al-Quran ini, maka kita menjadi manusia-manusia yang kaya dalam hati kita. Ada nanti itu yang ketika kita butuh sesuatu, kita gunakan amalan-amalan kita ini untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita butuh apa, gitu kan? Tidak langsung mencari, tidak langsung minta, tapi kita butuh apa, kita amalan terlebih dahulu. Baca dulu qul huwallahu ahad, baca dulu qul ya ayyuhal kafirun, baca dulu idza jaa nasrullah, baca dulu idza zilzilatil ardu zilzalaha, baca dulu ayat kursi, gitu kan? Baru minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta keperluan. Tetapi ada amalan di situ. Lebih bagus lagi kalau sholat hajat terlebih dahulu. Nah, karena ini sudah ada riwayat hadis seperti ini, sholat hajatnya menggunakan ayat-ayat ini. Sholat hajat dengan membaca, kan boleh kita sholat hajat 2 rakaat, setelah Al-Fatihah kita membaca qul huwallahu ahad, ditambah lagi membaca qul ya ayyuhal kafirun, ditambah lagi membaca idza zilzilatil ardu, ditambah lagi membaca idza jaa nasrullah. Kemudian rakaat yang kedua kita baca ayat kursi. Nah, setelah itu hajat kita apa? Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun kebutuhan kita, apapun hajat kita, itu sebelum kita meminta atau mengusahakan hajat kebutuhan kita itu, terlebih dahulu kita amalan. Ini makanya namanya amalan santri itu seperti itu. Amalan santri lebih mengutamakan kita itu terlebih dahulu menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru kita bergerak, berusaha. Apa ini yang perlu diusahakan? Nah, untuk santri juga demikian. Santri itu nggak boleh merasa otak saya kan cerdas, gitu kan ya. Mata saya kan kuat, gitu kan. Maka nanti pelajaran-pelajaran ini akan bisa saya selesaikan sendiri. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya sombong. Maka sebelum ujian, sebelum kita setoran hafalan, sebelum kita belajar, kan, sholat dulu 2 rakaat. Minta sama Allah, ya Allah, setelah sholat 2 hajat 2 rakaat, kita minta sama Allah, ya Allah, minta dilancarkan, ya Allah, pelajaran saya. Ya Allah, minta dilancarkan, ya Allah, ujian saya.
Ya Allah minta dilancarkan, ya Allah hafalan saya, dan seterusnya. Jadi ada amalan-amalan yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud daripada hadis ini antara lain demikian. Kemudian secara fikih, hafalan Al-Quran itu boleh menjadi mahar, boleh menjadi mahar dalam pernikahan. Meskipun sekarang yang umum karena pada nggak hafal, akhirnya maharnya itu satu buah Al-Quran, mushaf Al-Quran mahar. Ulama membolehkan juga, secara fikih boleh. Tapi yang jarang mungkin belum pernah, mahar kan ucapan itu kan kami nikahkan, angkah tuka, wazawaj tuka, siapa fulan bin fulan dengan fulan bin fulan, bimahrin apa maharnya. Kita pengen mendengar itu bimahrin hifdzil Quran, salasuna juz'an, dengan mahar hafalan 30 juz Al-Quran. Gitu. Bukan hanya dengan mahar mushaf Al-Quran. Ya ini boleh, secara fikih boleh. Dengan mahar mushaf Al-Quran, ini kan harganya paling 200.000 kan, atau 150 atau 200.000. Tapi kalau bimahrin dengan mahar hafalan 30 juz Al-Quran, oh itu mahal banget itu. Mahal banget, mahal di dunia dan mahal di akhirat. Coba kalian yang hafal 30 juz ini nanti dengan mahar hafalan 30 juz gitu. Dahsyat itu. Nanti Pak Naibnya langsung pingsan. Karena Pak Naibnya juga nggak akan hafal 30 juz kan? Oh, pingsan dia. Oh, ini pengantennya ini maharnya aja hafalan 30 juz gitu kan. Maka kalau kalian message-nya apa? Kalau kalian berani mahar 30 juz itu, artinya sampai mati itu kalian akan pegang itu 30 juz itu. Jadi tiap hari kalian akan deres itu, murojaah 30 juz. Jadi nggak ada itu. Sekarang santri hafal 30 juz, begitu pulang 5 tahun kemudian hafalannya menyusut, tinggal 3 juz. Nggak ada begitu. Karena nggak dijadikan mahar. Coba dijadikan mahar. Maka mahar 30 juz gitu kan. Dasar itu, sehingga kalian nanti akan punya janji itu. Janji dalam hidup kalian dengan istri kalian, misalnya gitu ya, nanti kalau udah nikah, kan masih SMP SMA lah nanti. Kalau sudah nikah dengan mahar itu, maka setiap hari itu kalian akan memurojaah Al-Quran supaya sampai akhir hayat itu mahar ini nggak akan hilang. Kalau sekarang mushaf, mahar dengan mushaf gini gitu kan, nggak dibaca, nanti ditaruh di lemari, ya udah mushafnya masih ada gitu kan, nggak dibaca. Maka bagus itu kalau ada yang berani. Nanti kalau ada yang berani ngundang saya ya, saya pasti datang itu insya Allah kalau umur panjang. Langsung WA aja ke saya, Pak Rojikin. Dulu saya ingat pas ngaji tafsir Ibnu Katsir katanya disuruh nikah mahar 30 juz. Ini saya mau nikah mahar 30 juz. Tapi jauh nikahnya, saya nikahnya di Kalimantan. Saya akan datang. Asalkan berani mahar 30 juz hafalan. Saya akan datang. Mau di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua pun saya akan datang. Langsung itu, saya datang itu. Dan nggak perlu dibiayai kalian. Saya akan datang sendiri, janji. Asalkan saya sehat ya. Sehat dan kalian berani menikah dengan mahar 30 juz hafalan Al-Quran. Bukan 30 juz mushaf ya. Bukan 30 juz mushaf. Kalau ini semua orang bisa. 30 juz mushaf. Tapi 30 juz hafalan Al-Quran. Luar biasa itu. Makanya Rasulullah pun kalau ada anak muda seperti di hadis tadi, kalau dia nggak nikah-nikah,
karena merasa saya nggak punya duit, saya nggak punya bekal, langsung dinasihati itu sama Rasulullah. Bukankah kamu punya hafalan qul huwallahu ahad? Itu rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Bukannya kalian punya hafalan qul ya ayyuhal kafirun? Itu rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Bukannya kalian punya hafalan idza zulzilatil ardu zilzalaha? Itu rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Bukankah kalian punya hafalan idza jaa nasrullahi wal fath? Itu rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Bukankah kalian punya hafalan ayat kursi? Itu rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Jadi begitu ya, kita harus merasa dengan menghafal ayat-ayat Allah ini, kita mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Meskipun tidak berbentuk duit, tapi ini kekayaan yang luar biasa. Satu hadis lagi, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fil masjidi, Nabi saat itu lagi di masjid. Fajalastu, maka saya duduk di dekat Nabi. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Dzarrin, hal shallaita, wahai Abu Dzar, apakah kamu sudah sholat? Qultu la, qala qum fasil, berdiri kamu sholat dulu. Qala faqumtu fasallaitu, maka kemudian saya berdiri dan kemudian sholat. Summa jalastu, kemudian saya duduk. Nah, ini hadis seperti ini banyak, itu menjadi salah satu sumber hukum bahwasannya apabila kita masuk ke suatu masjid, ya, masuk ke masjid atau mushola, maka kita sholat terlebih dahulu, nggak langsung duduk, tapi sholat terlebih dahulu. Sholat apa ini? Namanya tahiyatul masjid. 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita sudah terlanjur duduk seperti apa? Seperti ini tadi, sahabat Abu Dzar sudah terlanjur duduk dekat Nabi, tapi tetap oleh Nabi disuruh untuk sholat dulu. Maka meskipun kita lupa ini, masuk masjid belum sholat tahiyatul masjid, kita langsung duduk, nah, maka tetap berdiri, kemudian sholat dulu tahiyatul masjid, baru kita duduk. Ini menjadi kesunahan, hukum sunnahnya seperti itu. Dari hadis ini, antara lain dari hadis ini, sumber untuk pengambilan hukumnya. Fasalla itu kemudian saya sholat, summa jalastu, kemudian saya duduk di dekat Nabi. Faqala, maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Aba Dzarrin, ta'awwadz billah, wahai Abu Dzar, ta'awudlah atau minta perlindunganlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala min syarri sayatinil insi wal jinni, dari keburukan setan jin dan setan manusia. Qala qultu, kemudian Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, awalil insani syayatinu, wahai Rasulullah, apakah di golongan manusia itu ada setan, ada yang berbentuk setan? Qala na'am, ya, dari golongan manusia ada juga setan. Jadi ini menjadi dasar pemahaman secara umum, ulama-ulama memahaminya juga, bahwasannya setan itu bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Setan dari golongan jin itu seperti apa?
setan dari golongan jin itu yang selalu membisiki kita, membisiki waswas, membisiki kita untuk berbuat jahat, itu setan dari golongan jin. Kalau setan dari golongan manusia itu seperti apa? Setan dari golongan manusia itu adalah setan yang mengajak kita kepada keburukan, yang mengajak kita kepada keburukan, dan dia akan rese kalau kita berbuat kebaikan, diresehin. Itu namanya setan dari golongan manusia. Contohnya apa? Contoh, kita mau sholat tahajud. Nah, kalau setan dari golongan jin, itu dia akan meniup-niupin, ditiup-tiup gitu kan, sehingga kita ngantuk terus. Kalau setan dari golongan manusia itu apa? Kita udah mau tahajud, sama dia dipegangin. Nah, nggak boleh tahajud, gitu kan, nggak boleh bangun. Setan dari golongan jin itu suka ngajak kita kepada keburukan, dibisik-bisikin, ada makanan temennya, ambil aja. Tiba-tiba itu ada bisikan di telinga kita atau di pikiran kita, ambil aja, nggak apa-apa itu makanannya, nggak apa-apa. Padahal itu makanan temen kita. Pakai aja sandalnya, nggak apa-apa, pakai aja sandalnya, nggak usah bilang-bilang. Setan selalu membisiki begitu. Coret-coret aja itu, bangkunya coret-coret aja. Pokoknya setan dari golongan jin itu selalu membisik-bisiki, membuat kita was-was. Tapi setan dari golongan manusia itu mengajak kita untuk berbuat buruk. Pokoknya apa aja, kalian lihat aja apa aja yang kita diajak oleh siapa aja kepada keburukan, maka itu hakikatnya setan dalam bentuk manusia sedang mengajak keburukan. Ada yang benar-benar manusia itu yang sampai benar-benar menunjukkan dirinya setan. Misalnya dia sampai berani membunuh ibu bapaknya. Ada kan itu diberitakan. Nah, ada yang sampai itu kemarin saya baca berita itu ibunya sudah sakit, dia sudah beberapa lama ngasih makan kepada ibunya, disuapin, tapi dia kayak kecapean. Akhirnya di berita itu, naudzubillah min dzalik, ibunya itu dikencingi sama dia itu wajahnya itu. Naudzubillah. Itu berarti kan perbuatan setan yang sampai begitu itu. Setan yang terlihat lagi dalam bentuk manusia itu yang di dunia perdukunan. Dia sampai menjadi dukun, mengorbankan ayam, darah ayam, mengorbankan korban darah kambing untuk jinnya itu, untuk setannya itu, korban apa, sampai nanti dia bisa mengorbankan darah bayi. Itu perdukunan. Berarti dia sudah benar-benar manusia yang setan yang berbentuk manusia sampai segitunya. Dan kemaksiatan besar itu dilakukan oleh setan yang berbentuk manusia. Maka kita harus selalu bertawud, minta perlindungan kepada Allah dari setan-setan yang berbentuk jin dan berbentuk manusia. Hari-hari kita harus, makanya sebelum kita mengerjakan apapun, itu kita selalu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sama bismillahirrahmanirrahim, ya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari setan, baik yang berbentuk manusia maupun yang berbentuk jin. Oke, itu ya untuk pelajaran hari ini. Kita selalu membaca ayat kursi. Jangan lupa tadi ayat kursi di pagi hari, setelah subuh, membaca ayat kursi lagi di sore hari, setelah asar atau setelah maghrib, dan yang terbaik lagi,
membaca sekali lagi ayat kursi sebelum tidur. Dan yang paling penting itu istiqomah. Yang paling penting apa? Istiqomah. Kerjakan itu bertahun-tahun sampai kita meninggal. Ya, mau dalam keadaan senggang, mau dalam perjalanan, mau dalam keadaan sakit. Sakit kan kalian masih bisa membaca ayat kursi kan, meskipun sakit. Jadi kadang-kadang penyakitnya santri itu ya, nih bangunin itu kepada tidur itu, bangun, udah nggak tahu apa itu tidur, ya. Jadi penyakitnya santri itu apa? Kalau di pesantren itu dia bisa amalan, menjaga amalan. Giliran sudah di rumah itu tidak bisa menjaga amalan, ya. Sudah berat di rumah itu, sholat jamaah berat, sholatnya ditunda-tunda, kan sibuk main game, sibuk nonton TV, terus nanti main sama temennya ngeluyur ke sono kemari, sholatnya sampai terpental-pental, ya kan? Nah, itu penyakit. Maka yang paling penting dalam amalan itu apa? Istiqomah, ya, istiqomah. Kalau bisa amalan begini istiqomah bertahun-tahun istiqomah, maka nanti akan menjadi sesuatu dalam hidup kita itu. Amalan yang istiqomah itu menjadi sesuatu. Tapi kalau amalan yang tidak istiqomah itu nggak wujud. Ya. Istiqomahkan, ya, belajar istiqomah. Mungkin yang sederhana sekarang itu tadi, istiqomah membaca ayat kursi di pagi hari 1 kali setelah subuh, di sore hari setelah asar atau setelah maghrib 1 kali, dan sebelum tidur 1 kali. Amalan-amalan yang lain tetap dikerjakan sesuai dengan arahan dari ustadz, ya. Jangan di pesantren sudah amalan rapi, begitu di rumah berantakan lagi, ya, dijaga amalannya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. 100.000 untuk semua, ya, santri, ya, belikan kue atau apa. Santri putri 100, kasihkan ke putri dulu, ambil, kasihkan ke putri belakang mana, berderet saja. Tuh, kasihkan si anak boarding itu, biar dia taruh ke belakang. Tuh, dikasihkan ke itu. Nanti semua, ya, kalian beli kacang atau apa gitu, dimakan bareng-bareng. Ini untuk 100.000 untuk putra juga, untuk bareng-bareng nanti. Ya, yang ini, yang bagus, baginya. Jangan, kan beli aja kacang, jadi kan 100.000 kan udah lumayan tuh. Kasih di nampan, 1 nampan, 2 nampan, 3 nampan, 5 nampan, dah kalian makan bareng, kan enak. Oke, ya, yang putri dulu, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putri jalan dulu, yang putra sini dulu. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق